Selamat malam, selamat datang di Mata Suha. Saya Bung Suhandi, tuan rumah Mata Suha. 3 laga telah berlalu di musim baru. Hasil yang diraih Juventus masih mengundang haru. Poin yang digenggam baru 1, sementara para rival mulai bablas kencang melaju. Berbagai analisis ramai muncul bak jamur di musim hujan. Ditinggal mega bintang, lini tengah linglung, sampai kiper yang hobi kelabakan. Pelatih baru rasa lama harus terus berjuang dengan gigih, meracik komposisi tim yang kata Sarri tidak bisa dilatih. Bukan kali pertama Allegri dihadapkan pada situasi pelik. 5 tahun yang lalu ia pernah juara dengan cara yang heroik. Bijakkah kita menjadikan musim itu sebagai inspirasi? Banyak hal yang harus dibedah, karena ini bukan semata cocok logi. Inilah Mata Suha, bukan deja vu. Ya, kembali lagi bersama saya, host yang arogan dan low budget. Kami di sini mengaku meniru program Mata Najwa, tapi di sini kami hadir sendiri tanpa bintang tamu sama sekali demi penghematan anggaran. Di sini saya akan cuap-cuap mengeluarkan sebuah pendapat, mendukungnya, lalu nanti di akhir akan membantahnya sendiri. Tentu itu sangat arogan dan itu gaya kami. Terima kasih. Sekarang ke inti pembahasan. Kenapa sih kita bisa menjadikan musim 2015-2016 sebagai sumber inspirasi atau patokan kita bahwa musim ini akan berujung tidak seburuk yang kita hayalkan, mungkin minimal tidak jauh dari posisi 2 besar lah. Kenapa musim itu bisa menjadi inspirasi? Ada 3 alasan, mungkin saya akan coba jabarkan secara singkat. Yang pertama tentu hasil di 3 giornata awal yang identik kembar, yaitu hanya dapat 1 poin dari 3 laga. Tentu saja hasil dari 1 imbang dan 2 kalah. Gimana perjalanan selanjutnya setelah 3 laga itu? Kalau memakai patokan 10 laga pertama di musim 2015-2016 kita bisa mendapat 12 poin hasil dari 3 menang, 3 imbang, dan 4 kalah. Posisi terburuk kita adalah peringkat 12 pasca giornata 10. Kenapa saya menyebut 10 giornata? Karena di musim itu setelah giornata 10 kita bablas membikin rekor 25 laga unbeaten, bahkan hampir sempurna poinnya. Kita hanya imbang sekali dari 25 laga itu. Jadi untuk musim ini katakanlah 10 laga itu patokan kita, standar minimum kita. Setelah 10 laga itu ya harus tobat nasuha, tidak ada ampun lagi kalau memang masih serius ingin berburu gelar juara. Bagaimana komposisi lawannya? 10 laga pertama musim 15-16 ada 3 rival Scudetto yang kita hadapi, yaitu Roma, Inter, dan Napoli. Di musim ini jumlahnya lebih 1. Kalau di musim yang 15-16 kan 3 tuh, di musim ini ada 4, yaitu Milan, Inter, Napoli yang sudah kita lawan, dan Roma. Saya lupa urutannya siapa yang duluan. Artinya mirip-mirip lah, bisalah kita mencuri 3 kemenangan dan 3 imbang kalau memang mau dibikin cocok logi yang identik, hasilnya serupa di giornata 10. Jadi kita belum keluar jalur nih. Buktinya 3 giornata awal poinnya sama. Oke, semangat. Faktor yang kedua adalah sama-sama ditinggal bintang penting di 2 musim yang kita bandingkan ini. Di 15-16 kita ditinggal, saya sebut nama-nama yang paling berpengaruh saja, yaitu Vidal, Pirlo, dan Tevez. Kalau di musim ini kita ditinggal Ronaldo dan Buffon. 3 nama pertama sangat vital karena Tevez kita tahu tidak sampai 100 laganya bersama Juventus tapi bisa mencetak 50 gol. Ia sangat berkesan sekali walau cuma 2 musim. Tipe penyerang yang beringas, brutal, keras, tapi bisa dikategorikan sebagai balerina juga. Dia sangat lihai dengan bola,
pandai dalam situasi one on one dan sebagainya. Ya tipe penari yang beringas lah gitu, berotot lah, tidak elegan, tidak seperti Messi atau Riquelme, tapi dia sangat-sangat bisa diandalkan sebelum kedatangan Higuain. Kalau Vidal kita sudah tahu ceritanya. Kita beli dari Leverkusen dengan harga yang relatif di bawah, tapi kita bisa membentuknya menjadi midfielder kelas dunia dan sering menjadi solusi saat kita buntu gol. Bahkan ada suatu musim di bawah Conte dia adalah pencetak gol tertinggi kita di liga, mengalahkan penyerang-penyerang saat itu. Lalu Pirlo, kalau yang ini masternya selain Buffon dan kuartet BBC, dia adalah otak di balik kebangkitan Juventus di era pasca Calciopoli. Sementara sekarang kita kehilangan Ronaldo dan Buffon sebelum musim ini berlangsung. Ronaldo apa perlu dibahas? Saya pikir tidak usah ya. Dia sudah menggenapi semua rekor-rekor pribadinya lewat penampilan selama di Juventus. Dia sudah melengkapi gelar lokalnya dan gelar Capocannoniere-nya sudah lengkap di 3 atau 4 liga gitu. Sementara Buffon mungkin secara peran sudah jauh menurun dibanding periode pertamanya di Juventus sebelum piknik ke PSG, tapi secara moral dia tetap penting. Jadi kehilangan Buffon ya hampir-hampir ya sepertiga atau sepengaruh kehilangan Ronaldo dah gitu. Terus apa faktor ketiga yang bikin cocok logi ini seru untuk dijadikan sumber pengharapan? Ya karena otak di balik semua itu masih sama, yaitu Max Allegri. Beberapa menyebutnya jidat kerut ya. Kita harapkan di musim ini dia juga bisa mengeluarkan trik-trik dari kotak sulapnya supaya bisa keluar dari lubang jarum. Semoga 2 tahun tidak membuat dia karatan. Semoga dia tetap mengamati mantan timnya, atau minimal ya tetap mengamati progres mantan anak asuhnya di Juventus dulu yang sekarang ternyata masih bertahan dan jadi anak asuhnya lagi. Oke coach, kami di belakangmu ya. Oke ya, di sesi kedua ini kita akan bahas justru antitesisnya. Kenapa keajaiban di musim 15-16 itu akan susah terulang mungkin di musim ini. 2 alasan mungkin atau 3 lah. 1, saya akan sedikit cepat. Pertama, kualitas pemain yang datang menggantikan mereka yang pergi semusim sebelumnya. Di akhir musim sebelumnya itu cukup jomplang antara yang dulu dengan yang sekarang. Dulu kehilangan Tevez, Pirlo, Vidal diganti oleh Mandzukic, Khedira dan Dybala, Cuadrado. Itu tentu tidak semua saya sebut ya. Khedira walaupun jadi sumber meme di 2 musim terakhirnya di Juve, jangan lupa ia datang ke Juve dengan status juara Piala Dunia dan Liga Champions. Begitu juga dengan Mandzukic. Dybala dan Cuadrado bisa dibilang sudah hafal Serie A dan tinggal tunggu mekar saja dari sisi gelar. Mereka permata yang sudah diasah sebenarnya oleh klub sebelumnya. Yang kedua, kenapa susah terulang keajaiban itu? Kita sedang berusaha bangkit dari penyakit yang kita idap 3 musim terakhir, penyakit tanda petik ya, yaitu Ronaldo dependensia atau Ronaldo sentris atau Ronaldoisme. Saking hebatnya beliau mampu menciptakan tim lah, kesan bahwa tim lah yang sangat butuh dia lewat sumbangan gol dan asisnya dan pengaruhnya di lapangan. Sifat yang harus diakui arogan gitu tentu karena rasa laparnya akan kemenangan sangat tinggi. Diakui atau tidak sedikit menyumbat potensi pemain-pemain lain terutama di lini serang, gelandang, sayap dan penyerang. Memang itu yang kita harapkan saat mendaratkan Ronaldo, tapi terasa sekali begitu dia pergi, seenggaknya di 3 laga awal liga biar mungkin butuh 2-3 orang untuk menggantikan meneruskan jejak beliau dari sisi catatan statistik gol, assist dan pengaruhnya di lapangan. Penyakit ketiga ya tentu ini berkaitan ya, saling berkaitan antara 1, 2, 3. Yang ketiga adalah ya kualitas lini tengah kita. Tidak perlu saya jabarkan banyak. Di musim 15-16 ada Khedira lagi, Pogba dan Marquisio. Sekarang kita seolah-olah hanya
menyisakan Locatelli sebagai sumber solusi semua masalah, padahal dia adalah pemain baru. Oke, sekian. Mungkin ada penyampaian saya yang salah atau belibet, mohon dimaafkan. Jika tidak setuju, mari lanjutkan pertikaian di kolom komentar. Salam Vino ala Vino, Vino ala Vini, Forza Uhuy.